Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pintar bareng Lisa dan Leo. Oke teman-teman, banyak orang yang kalau bikin kesalahan itu menyesal. Oh iya. Ya, tapi sebenarnya kita hari ini mau bahas bahwa kesalahan itu kadang-kadang membuat sesuatu menjadi berguna. Berguna. Iya, ada kesalahan-kesalahan yang ternyata berguna. Wah, kalau zaman sekarang pada insecure, takut salah ya. Padahal nggak apa-apa. Iya. At least salah itu jadi belajar. Benar, salah itu belajar. Dan ya. nggak semua kesalahan sia-sia. Dan kita akan bahas hari ini kesalahan-kesalahan yang dulu dilakukan tapi berguna sampai sekarang. Oke. Oke, ya. Yang pertama. Oke, yang pertama. Kalau ibu-ibu yang suka masak di dapur pasti tahu teflon. Teflon yang buat masak ya? Teflon itu merek atau merek tahu itu sebenarnya teflon. Iya. Jadi Tapi karena saking terkenalnya merek, setiap model seperti itu dibilangnya teflon. Ada lapisan anti lengketnya. Oke. Jadi teflon itu adalah penemuan teknologi yang sangat berguna di dunia memasak. Iya. Dia wajan anti lengket. Anti lengket. Jadi kalau Jadi masak, ya. masak kayak misalnya goreng telur deh, ya nggak lengket kan ke bawahnya, nggak perlu diserok-serok. Biasa iklannya ditiup telurnya terbang, nggak nempel ya. Oh terlalu lebay ya itu ya. Iya. Oh diputer-puter gini biasa goyang gitu Iya, telurnya. geser-geser ya. Nah, Oke. teflon sendiri itu nama ilmiahnya PTFE, polytetra fluoroethylene. Fluore. PTFE, P-nya polytetra fluoroethylene. Luar biasa ya. Etilen itu bahasa kimia banget gak sih? Benar. Fluoroethylene. Jadi dulu tidak sengaja ditemukan oleh ilmuwan dari DuPont yaitu Roy Plunkett namanya. Pokoknya tulisannya Plunkett. Nah dia itu sedang mengembangkan pendingin sebenarnya. CFC, mesin pendingin terbaru. Oh CFC ya, CFC pun di sini jadi ayam goreng ya. Gue juga ada ini. Ada kepikiran itu ya. Receh sekali ya. Oke, next. Oh dia lagi mau buat mengembangkan pendingin. pendingin. Nah ketika dia buka tabung gas buat eksperimen, dia menemukan reaksi antara polytetrafluoroethylene dan cangkang besi dari tabung. Ternyata reaksinya menghasilkan. Nah hasilnya adalah sebuah zat lilin. Oke. Zat lilin yang kayaknya nggak berguna nih, karena dia jadi membentuk lapisan baru seperti lilin gitu, zat lilin. Akhirnya di tahun 54 dia kepikiran, wah kayaknya zat ini nih, zat lilin seperti ini boleh juga dilapisin di alat masak. Oh, jadi ya penemuan gagal itu. Penemuan gagal tadinya kan tidak berguna. Penemuan yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Kayaknya nggak berguna nih. Dan nggak langsung digunakan kan? Iya. Wah udah nggak berguna nih, ya udah. Akhirnya di tahun 1954 ada tuh ide kayak gitu. Entah ada yang ngasih ide atau ada yang gimana. Oh kan lu mungkin dia cerita gitu kali ya. Lu tau nggak? Gua gagal nih. Kemarin gue bikin ini nggak dingin, malah jadi zat lapisan lilin gitu, aneh, nggak guna lah. Atau ada kendala zaman tahun itu banyak masakan yang lengket mungkin. Terus dia pikir, gimana kalau dilapisin? Mungkin kayaknya bisa nih. Atau dia ngeliat istrinya lagi masak, wah penggorengannya lengket nih gitu ya. Telur gue nempel nih. Telur gue. Maksudnya telur yang lagi dimasak ya. Iya. Panas dong. Ya, baru kayaknya boleh juga nih pakai lapisan lilin yang tidak berguna tersebut. Iya. Ke wajan yang bisa dipakai dibuat masak. Pokoknya melewati penelitian itu bagus lah, nggak berguna untuk nggak beracun gitu. Jadi bisa dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang di yang namanya teflon. Padahal itu wajan anti lengket. Nah, wajan gitu. anti lengket. Oke. Dari penemuan yang tidak berhasil ya, yang tidak diinginkan ya. Tidak diharapkan, tapi ternyata ada gunanya. Oke, buat teman-teman yang kalian orang yang tidak diharapkan, mungkin suatu saat Anda berguna. Oke, next. Luar biasa. Berikutnya apa lagi nih? Kesalahan yang membawa berkah. Yang ternyata berguna. Kaca film. Kaca itu udah ada di kehidupan manusia dari lama, kacanya. Kaca film yang ditempel di jendela gedung, di jendela mobil. Yang supaya kalau nggak pecah. Panas. Yang pertama menangkal panas. Menangkal panas, terus kalau pecah nggak berkeping-keping. Bahasa gue kurang banget ya. Iya, gak apa-apa. Kurang. Gak apa-apa, ada gue. Oh iya. Okay. Kaca itu udah ada di kehidupan manusia dari lama. Jadi biasanya kalau zaman dulu gedung-gedung itu, gedung-gedung mewah menggunakan kaca, nggak full bangunan. Oke.
Jadi sebenarnya kaca itu bisa jadi seni, perhiasan. Dari perhiasan juga bisa dari kaca. Benar. Nah permasalahannya adalah mudah pecah. Gampang berantakan, tajam, dan berbahaya. Oke. Nah kalau di zaman sekarang yang kaca-kaca yang kita temui di mobil kayak kaca film dan kaca jendela yang aman, itu kan pecahannya sebenarnya nggak berbahaya. Kalau pecah nggak nusuk, nggak tajam-tajam. Oh ya, memang ada teknologi yang katanya kalau kaca pecah, kaca gedung ya terutama itu kalau pecah dia akan pecahannya bentuknya butiran. Oh iya, jadi kalau jadi gimana ya? Kalau dihancurin, ya retak terus berkeping ya jadi butiran-butiran gitu ya. Itu nah ada. Sebenarnya pecahannya itu dibikin supaya pecahannya tidak berbahaya karena kan kaca mudah pecah. Oke, jadi sebenarnya zaman dulu itu kaca film itu adalah supaya kalau sampai kacanya pecah, dia tidak berkeping-keping, nempel di kaca filmnya, jadi tidak berkeping-keping dan tidak membahayakan. Tidak membahayakan, jadi tajamnya itu nggak mengenai banyak orang. Gitu kan kalau gelas pecah aja kita takut kan. Iya, mesti nyapuin, ngeliatin ada yang ketinggalan terus bekasannya aja kalau kelempar ke kita bisa tiba-tiba kok, padahal nggak nginjek kaki tiba-tiba berdarah. Kebeset. Padahal mungkin kena percikannya aja kali ya. Iya. Tak langsung nancep. Oke, jadi kaca filmnya kalau dulu begitu pecah kan karena ada nempel di kaca film, dia nempel di situ. Oke. Nah, ada ahli kimia dari Prancis namanya Edward Benedictus. Widih. Dia tidak sengaja menjatuhkan gelas kimia. Kan gelas kimia tuh harus dari kaca. Gelas kimia, oke. Gelas kimia. Iya, jadi buat ngetes gitu itu dari kaca. Biasanya kayak pipa ya. Kayak. Iya, gelas-gelas buat ngukur, ada ukuran-ukurannya, gelas-gelas kimia. Bener. Nah, jadi dia itu nggak sengaja jatuhin gelas dan gelas tersebut tidak benar-benar pecah karena ternyata dia itu di dalamnya mewadahi selulosa nitrat. Oke. Ada bahasanya. Jadi isinya selulosa nitrat, begitu dia jatuhin nggak sengaja, loh kok pecahnya nggak benar-benar pecah berantakan dan dia meninggalkan lapisan film di dalamnya. Oke. Karena si selulosa nitrat ini akhirnya kaca berlapis plastik ini dikembangkan lebih lanjut. Oh, diteliti lebih mendalam. Diteliti lebih lanjut. Nah, awalnya digunakan untuk helm gas air mata tuh untuk Perang Dunia Pertama. Pas perang dunia. Nah, akhirnya banyak berbagai jenis kaca yang dikembangkan dan sekarang makin banyak ditemui di barang kita sehari-hari. Makanya sekarang makin canggih bisa memantulkan panas. Iya. Jadi pertamanya sih bukan itu tujuannya. Pertamanya nggak sengaja. Iya, supaya nggak pecah aja. Kesenggol, gumprang. Kok nggak pecah? Nggak pecah, isinya apa nih? Jadi selulosa nitrat. Untuk barang-barang dari kaca kita lapisin ini supaya kalau pecah nggak berkeping-keping. Iya, dan dipakai pertama kali untuk Perang Dunia Pertama. Oke. Untuk ngelapisin kaca helm anti apa tadi? Buat gas air mata ya. Kacamata berarti kacamata untuk gas air mata. Kacanya helm. Oke. Jadi itu ya, itu cukup berguna ya. Tidak sengaja. Dan sekarang dikembangkan terus bisa ya itu menangkal panas ya. Iya. Atau yang mantulin jadi nggak bisa diintip ya kan ada tuh kaca film yang mirroring ya. Orang jadi ngelihat dari luar tuh. Lapisan handphone juga ada sekarang yang nggak bisa spy apa ya, yang kalau orang lihat dari samping nggak kelihatan, mesti tegak lurus gitu. Nah, betul, itu pengembangan ilmu dari ketidaksengajaan. Kesenggol. Oke. Apa itu? Next. Sekarang kita bahas selanjutnya adalah istri yang paling kecil. Hah? Istri terkecil. Microwave. Microwave ya. Oke, next. Siap, Pak. Microwave. Bacanya apa sih jadinya? Microwave. Micro kan kecil, wave itu kan gelombang. Oke, microwave ya. Lu sih jadi microwave jadi salah sebenarnya ya pelafalannya ya. Microwave itu bahasa Indonesia kali ya. Microwave adalah salah satu gadget yang berguna dong sekarang nih di dapur buat ngangetin. Namun penemuan alat ini itu awalnya tidak disengaja. Oke. Jadi ada insinyur radar, orang yang meneliti tentang gelombang, namanya Percy Spencer. Si Percy Spencer ini lagi melakukan percobaan pada magnetron. Yaitu tabung vakum yang dulu tahun 1945 deh ada tabung vakum itu namanya magnetron, bentuknya tabung. Dia lagi meneliti gelombang di situlah si magnetron ini. Nah, dalam percobaan ini dia nggak sengaja kok setiap bawa coklat dia tuh naruh coklat di sakunya. Kantong. Setiap dia abis neliti coklat dia itu selalu meleleh.
Oh, oke. Lah, dia meneliti gelombang, kok coklat selalu meleleh. Dia bingung ya, kok ada coklat-coklat di celana nih. Wah, kecepirit. Arah lu ke situ. Tadinya masih panik ya. Oh ya panik ya. Kok coklat-coklat nih ya. Enggak. Kok baunya Terus dijilat gak? Terus dicelupin loh. Oh iya. Ternyata coklat ya yang dia kantongin yang meleleh. Nah, mungkin awalnya gitu. Besoknya coba ini coklat dari kulkas nih ya. Iya, dites lagi. Masih dites lagi, dimasukin lagi. Meleleh lagi. Jadi dia akhirnya menganalisa apa nih yang membuat coklat di saku gua kok segitu mudahnya meleleh. Padahal mungkin ruangannya nggak panas, kondisinya biasa. Mungkin dia terbiasa bawa coklat dan tidak meleleh kali ya. Iya. Tapi pas sejak dia melakukan meneliti ini kok tiba-tiba meleleh. Nah, untuk menganalisa lebih lanjut dia bawa jagung kering akhirnya. Oke, bawa jagung. Bawa jagung kering, bener berubah jadi popcorn. Basic jagung yang sudah dikeringkan. Dia kantongin jagung terus dari kantongnya keluar mungkin nggak dikantongin juga kali ya kalau popcorn. Kan dia ini udah kalau itu kan tidak sengaja. Soalnya kan pertama masukin kantong bawa. Satu lagi di sini. Besok sebelahnya jagung. Yang satu meleleh coklat-coklat, yang satu keluar meletek. Iya. Keluarnya langsung ini ya popcorn rasa coklat. Terima kasih Pak. Oke. Luar biasa banget imajinatif. Luar biasa imajinasinya ya. Nah jadi secara nggak sengaja dia menemukan cara baru dalam memasak. Oh ternyata bisa ya masakan mateng, coklat dilelehkan pakai gelombang, popcorn namanya kan popcorn ya berarti pop gitu, jagung yang pop itu kok bisa meletek dipakai gelombang tanpa pakai api. Di situ dia baru ternyata bisa nih memasak dengan gelombang. Nah kok bisa dari situ baru microwave diteliti, dikembangkan lebih lanjut. Waktu pertama kali itu ukurannya gede banget. Ukurannya gede banget, nggak micro, wave-nya, gelombangnya yang micro. Iya, yang lebih dibahas wave-nya kalau dulu ya. Iya. Jadi tempat itu gede banget, meteran, misal berapa meter kali berapa meter, dan pemanasannya cukup lama, itu awal penggunaan gelombangnya. Jadi sebenarnya karena, kok coklat meleleh dari nggak sengaja, kok bisa ya? Dari orang merasa kok cepirit. Jadi kalau teman-teman kecepirit bisa jadi itu. Ini cepirit disensor nggak sih kata-katanya? Enggak sih harusnya ya. Itu sesuatu yang normal ya. Itu sesuatu yang tidak disengaja ya, tapi nggak berguna. Berguna gak sih? Berguna gak sih? Kalau nggak keluar makin mulus gak? Ya, ini di luar pembahasan. Iya. Oke. Microwave aja ternyata yang segitu bergunanya itu dari penemuan gelombang yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Sebenarnya ditujukan bukan buat itu sebenarnya penelitiannya. Pendingin. Iya. Dia mau menciptakan mesin pendingin CFC. Malah jadinya pemanas. Sebenarnya panas atau enggak sih? Kalau microwave tuh panas ya? Gelombang. Belum pernah cobain masukin tangan sih. Anget sih tapi. Tapi kan makanan aja piringnya jadi panas. Berarti panas. Next. Oke, next. Yang adalah plastik. Plastik. Bahan plastik. Apapun bentuknya. Jadi pokoknya zaman sekarang itu mudah banget deh. Malah plastik sekarang nggak boleh. Saking terlalu banyak malah dikurangi karena mengganggu, merusak ini alam gitu. Merusak lingkungan. Padahal dulu pertama kalinya plastik diciptakan untuk melindungi hewan, karena dulu kan pemakaian tanduk, supaya pemakaian dari hewan-hewan itu dikurangi, jadi dia orang menciptakan plastik untuk melindungi hewan-hewan supaya nggak digunain untuk kehidupan manusia, kayak misalnya tanduknya lah, taring giginya lah, gigi hewan untuk apa? Ya misalnya. Nggak ada di situ. Itu ini aja hasil pencaharian gue. Oh iya. Bener. Tapi gue. Iya bener nih. Bener. Dulunya untuk melindungi hewan-hewan dari kayak gitu. Kita kan pakai tanduknya, pakai apanya. Dulu tidak ada kantong plastik, jadinya pakai kulit rusa buat jadi binatang, tas. Betul. Ya, karena kayak gitu, jadi diciptakanlah plastik karena supaya nggak banyak bunuhin hewan. Sekarang plastiknya udah kebanyakan, dikurangin lagi karena ternyata plastiknya membunuh hewan juga. Gitu. Oke. Emang kalau ngobrol tuh mesti pinter, survei dari banyak. Jadi gini, bahkan sekarang kan laut aja didominasi sampah plastik ya. Entah bagaimana tuh manusia bisa-bisanya buang. Ya sebenarnya nggak boleh buang ke situ. Plastiknya sih harusnya nggak masalah kalau dikelola dengan baik. Nah kalau dulu itu digunakan kan tadi untuk melindungi satwa liar lah bahasa ininya. Jadi padahal plastik ini juga nggak sengaja. Awalnya tahun 1869 ada ilmuwan namanya John Hyatt. Ya, digunakan untuk mencari pengganti bola biliar. Dulu bikin bola biliar dari gading gajah. Gading
diburu, diambil, dikikis, dibentuk bulat, dijadiin bola biliar. Iya. Jadi disuruh pokoknya mencari pengganti bola biliar dari gading. Berarti kan beratnya, apanya mesti disinkronin tuh. Berapa banyak gading gajah yang dibutuhkan untuk buka satu arena biliar gitu kan? Berarti satu gajah anggap 2 deh. Bolanya 9 tambah 1 10, 5. Iya, tergantung panjang gadingnya sih sebenarnya. Iya, berarti kalau bentuk lingkaran bolanya aja harus disesuaikan dengan besaran gading. Untuk besar gading segitu itu perlu gajah yang tetua-tetuanya dong, kepala suku. Gajah umur berapa? Ya ada ininya ya, ada profilnya ya. Ada profilnya untuk supaya tuh gading bisa dibentuk segede bola biliar. Nah, untuk melindungi itu makanya disuruh nyari zat pengganti. Apa sih yang bisa nggak perlu berburu itu ya? Dan dia tidak menemukan zat itu. Jadi pokoknya dia mencampur adukan kapur barus, kapas. Pokoknya setelah campur-campurin, dia akhirnya frustasi tuh. Nggak bisa nih kayaknya. Nah, semakin dia setelah dia frustasi, akhirnya campuran-campuran yang tadi udah dicampurin itu kan dia nggak ketemu. Itu membentuk sebuah plastik sintetis. Tiba-tiba hasil campuran-campuran itu bereaksi jadi plastik sintetis. Tapi masih basic ya, nggak berbentuk dong, masih Maksudnya bentuk adonan. Nggak langsung sesempurna kayak sekarang. Nggak berbentuk adonan lah, jadi kayak Play-Doh. Jadi mengeras tapi bisa dibentuk, tapi jadi kalau ditembak, ditendang itu nggak berubah bentuk, tapi bisa dibentuk awalnya. Jadi kayak Play-Doh. Lembek, terus begitu udah dingin jadi keras. Jadi keras dan bisa dijadiin pengganti bola itu karena berat. Karena bisa dibentuk, karena bisa dikeringkan. Gitu. Jadi sebenarnya dia itu yang paling menguntungkan dari plastik, tidak bisa benar-benar meleleh seperti awal. Jadi kalau semua bahan kan mungkin setelah mengeras dia bisa meleleh lagi. Nah, plastik itu setelah dibentuk dan dikeringkan gak bisa meleleh balik ke seperti semula. Itu yang menguntungkan. Iya, kecuali dipanaskan lagi itu justru butuh proses untuk melelehkannya kembali dibanding proses membentuknya lebih gampang dibanding mengeringkan gitu. Jadi itu. Akhirnya semua komponen ini digunakan diperbaiki. Jadi sekarang rata-rata kita menggunakan plastik. Botol plastik. Apalagi buat operasi. Operasi apa? Operasi plastik. Enggak ya, pakai bahan ini ya. Ya kenapa operasi plastik ya? Plastic surgery kan? Iya. Oh ya kenapa tuh ya? Coba cari ya. Coba curious lah sih. Boleh. Next. Nah, padahal untuk melindungi hewan, malah sekarang merusak juga membahayakan hewan ya. Hewan. Nah, harus dikelola dengan baik sih. Oke, sekarang ada lagi penemuan-penemuan yang tidak disengaja, yaitu sebenarnya penemuan stainless steel. Stainless steel. Besi tahan karat. Stainless itu stain itu kan besi tanpa goresan ya. Besi yang tidak bisa tergores. Nah, orang kan stainless steel itu kan besi. Besi apa baja? Stainless itu besi iron. Iya. Jadi baja yang tidak bisa tergores. Oke, benar. Kalau baja hitam? Baja hitam Satria dong. Satria. Black Steel harusnya ya. Black Steel Warrior. Black Mask Rider kalau yang gua tahu ya. Apa? Black Mask Rider. Mas topeng. Satria baja hitam. Kamen Rider itu kan sebenarnya kamen itu bahasa Jepang ya. Kamen itu topeng. Kamen Rider ya kan. Pengendara bertopeng. Iya, makanya bahasa Inggrisnya Black Mask Rider ya. Oh gitu. Black Mask Rider ya. Siap. Nah, jadi barang si stainless steel ini ditemukan dari ketidaksengajaan juga. Jadi awalnya ditemukan ketidaksengajaan dalam pengembangan besi dan baja. Lagi ngembangin besi. Campuran baja dikembangkan, tapi nggak tahan karat. Yang diharapkan adalah lapisan baja tahan karat. Karena penggunaan besi itu kelemahannya adalah karatnya yang bisa merusak. Nah, setelah itu ketika besi untuk senapan laras panjang dikembangkan, jadi penelitiannya untuk laras panjang ya. Senapan. Ada ahli metalurgi namanya Harry Brierley. Metalurgi ya. Metalurgi itu kalau nggak salah ahli logam ya. Wah, coba ahli biji besi. Gue nggak search yang itu biji. Ahli biji besi.
Namanya besi. Harry Brearley bereksperimen untuk menambahkan kromium ke logam cair. Intinya supaya nggak karatan. Karena kalau senapan disimpan di gudang dengan suhu cuaca, tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi karena karat. Nah justru pengembangan ini tujuannya supaya besi ini anti karat. Jadi gitu. Kalau disimpan tetap bisa awet ya. Tetap awet. Tapi larasan senapannya itu tetap berkarat. Tapi justru buangannya itu tidak berkarat. Jadi dia bikin sesuatu, bikin dari bahan-bahan kimia lah atau apa. Intinya supaya senapan gue ini tidak berkarat. Sampahnya, ternyata senapannya tetap berkarat. Sampahnya yang tidak yang dibuang justru tidak berkarat. Sisa bahan baku. Bahan penelitiannya dia yang dibuang itu tidak berkarat. Senapannya tetap berkarat. Nah, jadi penelitiannya pindah. Berarti sebenarnya ilmuwan ini mempunyai kebiasaan yang buruk. Kenapa tuh? Karena sampahnya tidak dibuang. Senapan disimpan lama dong baru berkarat. Iya benar. Terus dia lihat tong sampahnya. Ini yang sisa kemarin nih. Kok nggak karatan? Atau sayang bisa dibuat penelitian lainnya. Oh iya disimpan ya buat bahan berikutnya. Bapak suzon. Saya kira dia malas buang sampah. Atau kalau namanya peneliti itu buang sampahnya nggak sembarangan kali. Maksudnya nggak langsung dibuang karena pengen tahu efek dari. At least bertahun-tahun ya. Iya. Berarti penelitiannya bertahun-tahun. Atau ada zat untuk mempercepat karat. Jadi ini berkarat atau enggak, ini berkarat atau enggak. Tes ya? Iya dites. Emang pemikiran gue agak out of the box ya. Tidak perlu dibahas sih sebenarnya. Iya betul. Kebiasaan si peneliti. Kita sama-sama out of the box. Kalau enggak ada nih pembahasan ini yang gak berguna. Ya, karena teman-teman perlu pengetahuan yang out of the box ya. Betul. Kalau yang biasa-biasa aja mah di channel lain ya. Nah kalau out of the box di sini. Jadi karena sampahnya ini nggak karatan, jadi penelitiannya pindah. Jadi ini lebih menarik nih. Kayaknya nih bisa dikembangkan. Jadi dia pengembangannya ini akhirnya ke si sampahnya ini, yaitu stainless steel yang tidak bisa berkarat tujuannya sebenarnya. Makanya stainnya itu maksudnya karat. Stainnya itu bercaknya adalah karat gitu. Jadi akhirnya tipikal besi ini dipakai di kendaraan kayak dulu kereta. Untuk kereta, pesawat terbang gitu. Nah kalau sekarang sih di dapur juga udah ada stainless steel udah oke lah pengembangannya. Banyak sih macam-macam ya sekarang ya. Gitu. Selanjutnya. Next, apa sih yang penemuan tidak disengaja tapi berguna? Bubble wrap. Nah itu yang suka pletek-pletek tuh kita pletek-pletekin tuh kayak pop it. Basic. Yang suka paket gitu kan. Paket. Anti bentur ya. Iya anti bentur betul. Jadi dibungkus dengan Bubble wrap. Jadi itu tuh sebenarnya kalau sekarang jadi kayak mainan menghilangkan bosan gak sih? Kayak pop it itu basicnya dari bubble wrap itu. Meletusin. Betul. Tapi fungsi aslinya kan kayak tadi untuk melindungi barang dari goncangan dan mengurangi dampak ketika terjatuh atau ada benturan. Terbentur ya, betul. Jadi bubble wrap itu awalnya itu sebagai wallpaper bertekstur. Buat tembok. Wallpaper. Buat hiasan. Hiasan dari dua orang ilmuwan namanya Alfred Fielding dan Mark Chaffness. Si Alfred sama si Mark. Dia memanaskan 2 lembar tirai kamar mandi plastik. Dengan alat pemanas sehingga membuat plastik itu jadi ada gelembung-gelembungnya, tapi nggak beraturan. Kayak bentol-bentol gitu. Jadi bentol, dipanasin tuh plastik. Jadi gelembung-gelembung. Awalnya mereka niatnya untuk jadi hiasan tembok. Kan nggak bener buat corak tapi kan nggak benar-benar bagus dong. Ada yang bolong kali, ada yang gelembungnya gede, ada yang nggak jadi, tak beraturan. Jadi karena ini nggak benar-benar bagus, tiba-tiba muncul ide tuh, wah kayaknya boleh nih buat jadi isolasi rumah kaca. Jadi isolasi rumah kaca. Namun setelah eksperimen akhirnya gagal juga. Karena akhirnya nggak berguna. Buat apa? Itu mah iseng-iseng aja. Wah buat hiasan tembok. Jadi ada reaksi yang gagal. Kayaknya bisa buat ini deh. Reaksinya nggak gagal dong. Sebenarnya itu dia kan reaksi tidak sesuai diharapkan. Iya, jadi sebenarnya dia cuman pengen bikin hiasan tembok biar nggak lempeng-lempeng aja. Dibakarlah plastik. Gelembung-gelembung. Luar biasa ya. Kayaknya bisa pakai buat ini deh. Tapi gagal juga. Iya, gagal juga. Nah akhirnya setelah plastik itu dianggap tidak berguna dong, kan nggak kayak sekarang rapih. Dulu kan tidak beraturan bentuknya. Nah perusahaan IBM komputer zaman dulu ya, menggunakan plastik-plastik tersebut untuk melindungi komponen komputernya ketika diangkut. Jadi bisa juga ya. Gitu ya. Plastik dipanasin jadi bisa menahan benturan nih.
Iya, karena kan ada udaranya ya. Apalagi kalau dibungkus ya. Dibungkus pakai itu. Akhirnya bubble wrap digunakan untuk membungkus barang elektronik dan pecah belah yang dipaketin. Oke. Sampai saat ini. Itu IBM tuh pelopornya. Karena yang menemukan juga si Mark sama Alfred nggak guna kayaknya nggak guna nih, udah putus asa. Iya, tapi mungkin ada obrolan sesama peneliti gitu ya. Ada nih kayak gini, nggak bisa lo buat rumah kaca, nggak bisa lo buat ini jelek nih. IBM bisa, boleh nih. Oh iya. Gitu. Benar. Oke, selanjutnya nextnya adalah peniti. Nah, peniti itu mungkin jadi barang yang kecil tapi bisa berguna tuh suatu saat. Kadang-kadang kalau dicari nggak ada. Pada saat berguna justru biasanya tuh justru harus disimpan. Disimpan, jadi suatu saat diinginkan, dibutuhkan bisa ada. Kalau nggak nyari peniti setengah mati tuh. Nggak gampang juga, apalagi malam-malam ya. Buat apa? Enggak, cari peniti malam-malam kan toko nggak ada yang buka, toko jual peniti. Ya malam-malam susah. Gue pikir lu mau ada jokes. Oh, ya enggak, ini logik aja. Iya. Butuh peniti nih, udah malam, toko udah pada tutup kan. Iya. Bener dong. Gue pikir lu ada mau menjurus ke arah mana. Enggak lah. Oke. Penemuan peniti ini juga nggak sengaja. By the way nggak ada perusahaan peniti loh di Indonesia. Jarum peniti kita masih impor. Oh, karena perusahaan di Indonesia yang jarum itu bukan keluarnya rokok. bukan. Iya. Ini makanya harapan mungkin itu gagal juga mau bikin jarum, keluarnya rokok. Iya. Enggak tahu ya teman-teman. Jadi ada mekanik dulu namanya Walter Hahn, dia ngotak-ngatik kawat. Oke. Sehingga dalam posisi tertentu bentuknya itu jadi kayak pin. Nah, jadi sadar akan kegunaannya dalam hal mekanik, tapi kan buat hal-hal sepele. Namanya kawat kan penggunaannya bukan buat yang major banget, untuk sesuatu yang kecil lah ya, yang sepele. Akhirnya dia menemukan, menyempurnakan dan menambahkan lilitan jadi kayak pegas. Jadi kayak muter, jadi satu putaran jadi kayak pegas kan. Kalau teman-teman lihat ujung peniti kan ada kepalanya yang bagian tajamnya, ada yang buntutnya yang buletan. Biasa itu hasil kesini. Dari gulungan 2-3 kali ya. Jadi ini sebenarnya terus dia bikin pengaman sekaligus menutup keruncingan ini. Ini kan tajam nih bentuknya. Dia sebenarnya bikin pengaman itu. Oh iya, yang kayak kepalanya itu ya, yang diselipin ujung tajamnya. Yang kadang kalau buat anak kecil bisa jadi plastik, kalau sekarang kepala ininya dari plastik yang pengamannya, nggak full besi. Jadi dia itu sebenarnya mematenkan penemuan peniti ini. Karena dia merasa ini berguna. Jadi tapi kan dari main-mainin kawat. Kayaknya ini bakal berguna deh gue patenin. Jadi kayak enggak, pertama awalnya kan lilit. Gue tajemin, salah satu ujungnya ditajemin. Wah tajam nih. Iseng-iseng gue tambahin pengaman sekaligus supaya nggak ini, terus bisa jadi pegas nih, jadi kayak pegas kan gitu. Nah, setelah dia merasa itu ada gunanya, dia mematenkan. Mungkin dia bagi-bagiin juga kali ya. Bisa lo pakai peniti untuk ini. Bisa loh dibagi-bagiin. Ternyata banyak nih. Jadi sebenarnya dia itu bukannya ada masalah mencari solusi membuat peniti. Enggak. Dia itu mekanik yang lagi mainin kawat. Balik lagi gabut ya. Seperti Coca-Cola. Tadi Coca-Cola kita bahas di mana ya? Apotik itu. Iya, penemu Coca-Cola ya. Apoteker yang lagi iseng-iseng bikin campuran ini ya. Iya. Kalau ini bikin peniti. Ya udah akhirnya dia berhasil mengembangkan dan penemuannya disalin orang. Ternyata yang disalin ya. Ternyata yang patenin orang lain deh. Dia bagiin, orang merasa perlu tapi dia nggak patenin. Enggak, dia nggak patenin. Yang patenin orang lain sehingga dia sendiri terlilit hutang. Sia sekali ya. Tapi benar-benar dia patenin. Terus orang lain mengembangkan matenin juga, dan orang si penemunya ini terlilit hutang. Jadi dia ya udah deh gue jual aja hak patenin, lu aja yang ngerjain deh. Akhirnya dia jadi peniti, jadi bukan dikembangkan sama pihak lain. Gitu. Karena hidupnya terlilit hutang. Terlilit hutang. Ibaratnya menjual patennya dia mungkin ya. Padahal sekarang berapa banyak sih pabrik peniti di seluruh dunia? Iya. Paling beberapa 1 biji 2 biji kali ya. Kita anggap di bawah 10 lah. Wah kaya banget lo bikin peniti. Buat teman-teman pengusaha boleh mungkin peniti made in Indonesia ya. Daripada beli peniti dari Cina ya, jarum pentul dari Cina ya, mendingan kita produksi sendiri ya. Belum tentu belum tentu ada. Belum tentu ada ya. Belum tentu ada barangnya. Oke. Yaudah. Next. Nah ada juga nih penemuan yang tidak disengaja tapi berguna lainnya, itu post-it.
sticky notes. Oh, yang biasa warna-warni yang dicabut tempel untuk sementara gitu, tempel di agenda atau papan kerja. Betul. Ternyata Post-it itu diciptakan tanpa sengaja. Post-it itu mereknya kan, tulisannya Post-it. Iya, itu mereknya. Nah, sebenarnya dia sticky notes yang banyak dikeluarin oleh brand-brand tertentu. Sekarang sih jadi banyak mereknya sih macam-macam ya. Macam-macam ya. Ada Kenko, ada macam-macam. Pokoknya alat tulis aja. Dan itu disebutnya Post-it ya. Post-it ya, padahal Post-it itu merek kan. Nah, jadi ada penemu namanya Arthur Fry tahun 1974. Dia punya ide buat dibikin Post-it. Karena awalnya kenapa ada ide kayak gitu? Dia menemukan sebuah catatan kecil dengan lem yang kurang melekat, jadi pembatas buku. Jadi sebenarnya ada perekat yang udah tidak berfungsi lagi nempel di pembatas bukunya dia. Jadi dibukanya jadi malah gampang. Kayak buku udah lama. Terus ada perekatnya kan, ada pembatas bukunya merekat, tapi kalau dibuka masih bisa gitu. Oh, tapi bisa nempel gitu, tapi tidak merusak buku. Jadi dia itu ngelihat pembatas buku saat mengikuti paduan suara di gereja. Pas dibuka, pembatasnya nempel ke buku paduan suara. Kok nggak ada? Biasa kan kalau yang nempel diangkat sobek kan? Ya. Nah, karena itu akhirnya karena ada faktor si Arthur Fry pengen punya ide untuk bikin sesuatu yang menempel tapi bisa dicopot lagi dengan tidak merusak kertas atau misalnya lapisan tembok kah atau apa. Jadi akhirnya nyampe ke 3M. Merek 3M lu pasti tahu, merek 3M. Iya, itu terkenal sekali ya. 3M, 3M. Iya, itu merek selotip, merek perekat sebenarnya itu. Nah, jadi dikembangkan oleh perusahaan namanya 3M Silver Spencer. Sengaja tidak sengaja perusahaan tersebut juga melakukan pembuatan lem super kuat. Dia justru pengen bikin lem super kuat ini. Oh, justru perusahaan ini sebenarnya awalnya mau bikin perusahaan lem super kuat. Iya, mau bikin lem yang kuat banget. Yang kuat banget. Jadi awalnya kan tadi orang itu ngelihat kok ada kayak gini gitu ya. Memang logiknya lem itu kan buat menempel sesuatu. Dan harusnya kuat gitu. Dan tujuan orang bikin perekat adalah untuk merekatkan. Iya, supaya nggak gampang copot ibaratnya gitu. Akhirnya Nah, nggak sengaja gagal. Oh, gagal. Sebenarnya lemnya itu untuk konstruksi pesawat. Jadi harus kuat banget dong. Iya. Kuat banget. Masa habis terbang copot-copot. Sedih. Karena ada kesalahan. Malah perekatnya jadi nggak bekerja dengan baik, mudah dicabut dan tidak meninggalkan bekas sih saat dilepas. Jadi gagal bikin ramuannya pas ditempel. Iya. Nempel sih, cuma gampang copot. Tapi nggak meninggalkan bekas gitu ya. Nah, tadi kan si Arthur Fry ini punya ide kayak gitu kan. Tapi kan yang meneliti si 3M ini kan. Nah, karena berbekal ide untuk memasarkan produk tersebut, akhirnya si Arthur Fry ini meyakinkan perusahaan 3M ini untuk naruh perekat itu di bagian kertas saja. Oke. Iya. Karena kan dia pikirnya tadi buat pembatas kertas kok bisa dicabut tempel gitu kan. Dia punya ide bahwa hal ini akan berguna. Tapi 3M itu merasa perekat ini tidak berguna. Justru ini adalah kegagalan dari yang seharusnya. Percobaan gue yang gagal nih sebenarnya buat ngelem pesawat. Tapi dia datang. Ini berguna loh sebenarnya karena gue punya konsep kayak gini. Ternyata hal yang tidak berguna kalau ketemu orang yang visioner. Iya, dan bisa melihat peluang ke depan. Tempel aja di kertas perekatnya. Jadi waktu awal-awal memang nggak ada yang beli produk itu. Karena buat apa? Nggak familiar dengan. Iya, nggak terbiasa dong. Nggak terbiasa, apalagi barang baru dong. Ya, jadi 3M itu nggak melihat bahwa produk tersebut juga menarik. Nah, tapi pokoknya diyakinin terus berkat kegigihan Arthur Fry. Dan ada satu lagi namanya Geoff Nicholson, yaitu manajer labnya dari 3M. Akhirnya tahun 78 dipasarin lagi. Nah, cara memasarkannya sekarang dikasih ke perusahaan-perusahaan secara gratis. Lu pakai deh, ini tuh berguna. Kan orang nggak familiar menggunakan. Kasih coba dulu ya. Iya, dikasih coba dan ternyata untuk orang-orang di perusahaan itu tuh menyambut baik. Oh, ada ya sekarang teknologi untuk ngasih catatan kecil bisa ditempel, bisa dicabut, ditempel lagi tanpa merusak kertas. Iya, karena kan banyak selain buat pengingat atau kadang-kadang jadi pembatas buku. Bab ini ya Kak. Ada catatannya ada gitu catatan kan. Kecil ya. Dan butuh lebih dari 10 tahun supaya Post-it itu bisa disebarluaskan ke orang lain. Membuat orang familiar. Buat orang familiar jadi 10 tahun loh. lama ya. Betul, untuk Post-it. Jadi seru nih kayaknya latar belakang Post-it. Baca. Jadi luar biasa ya. Buat ini bisa dibilang perjuangan pengusaha.
perjuangan si Arthur Fry. Karena kan sama 3M ini kegagalan. Tadinya udah mau dihilangkan. Benar. Karena ini gagal. Iya, ini mungkin dia ada jiwa pengusahanya tinggi banget. Jadi teman-teman kalau yang punya visi ya, kadang-kadang memperjuangkannya nggak instan ya. Sampah aja bisa jadi uang. Itu kan sampahnya si 3M. Iya, betul-betul. Nah, oke. Ini ada yang terakhir nih. Nah, coba ya. Yang terakhir ada lagi produk yang tidak sengaja dibuat tapi berguna banget. Oke. Apa itu? Gue sembari nyontek nih. Viagra, oke. Viagra blue pill. Pil biru. Benar, pil biru. Kalau bahas itu Viagra itu pil biru. Oh, benar-benar warnanya biru. Jadi Viagra ini nggak terlalu penting lah untuk orang-orang sehat, apalagi yang usianya masih muda yang lagi ininya ya. Iya, makanya gue juga emang bener warnanya biru. Nggak usah gitu. Oh, kan tidak pernah. Oh iya. Cuman entar Toto stok lu banyak ya. Itu namanya sedia payung sebelum hujan. untuk dipakai. Kadaluarsa dong. Nah, tapi untuk pria-pria dengan masalah kayak disfungsi ereksi atau yang punya penyakit-penyakit tertentu, obat ini sangat membantu karena kan sifatnya obat. Gitu kan. Nah, sebenarnya awalnya ada ilmuwan dari Pfizer. Nah, Pfizer. Oh, yang vaksin ya. Pfizer itu kan ini lab buat bikin obat. Perusahaan obat sebenarnya. Perusahaan obat. Nah, si Pfizer ini di Inggris namanya Peter Dunn dan Albert Wood. Itu sebenarnya lagi membuat obat untuk menurunkan darah tinggi. Oh. Dan angina, itu nyeri dada yang berhubungan dengan jantung koroner. Jadi untuk meredakan darah tinggi dan permasalahan jantung koroner. Obat jantung tadinya. Sebenarnya mau buat obat jantung. Betul. Yang darah tinggi. Dan bermasalahnya dengan koroner, jantung koroner. Oh, oke. Tahun 1989. Nah, baru lahir nih. 89 itu 89, mereka menciptakan udah lahir. Udah umur 7 tahun berarti lo. Gue 86 deng. Lupa sampai. Lu diskon sendiri lu. Nah, mereka menciptakan sildenafil citrat. Itu nama farmasinya Viagra. Gitu. Oh, mereka yang ciptain. Sildenafil citrat itu nama kimianya dari Viagra. Nah, jadi dalam uji klinisnya obat ini dinyatakan gagal. Karena bukannya nurunin tekanan darah, obat ini justru mengalirkan aliran darah, tapi ke organ seksual. Oh, itu gagal. Gue coba ini ya, contohin ya. Jadi dia darah tinggi nih, orangnya deg-degan nih darah tinggi, ciptain obat, terus diminum. Tadinya pikir untuk menurunkan tekanan. Deg-degannya hilang sih. Yang cenut-cenut yang deg-degan di bawah gitu ya. Ini sensasi apa gitu? Iya. Ini kayaknya berguna gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Benar. Dia minum, oh itu turun nih. menggeliat. Iya. Kok deg-degannya di tempat lain. Iya. Oh, jantungnya pindah ya. Jantungnya pindah. Jantungnya turun nih. 2. Duk gitu ya. Jadi gitu ya. Mungkin pas. Iya. Ya buat kan ada tuh orang-orang yang di kalau stand up komedian tuh yang katanya dia jadi percobaan obat-obat. Siapa tuh? Ada stand up komedian yang cerita ya dulu kerjanya kalau ada obat sebelum diluncurkan kan dites dulu kan. Dia salah satu orang yang dibayar buat ngetes. Oh ya ampun, iya. Itu ada, coba deh nanti cari tahu ada stand up komedian. Mungkin kayak gitu kondisinya. Jadi ini adalah obat buat nurunin deg-degan, darah tinggi. Benar. Dia benar turun. Aliran darahnya pindah, enggak bukan kesini. Tegangannya turun, tapi posisi deg-degannya turun. Oh, posisi tegangannya pindah. Tidak di dada ya turun. Turun ke bawah. Jadi ini berguna. Jadi ya kesalahan yang berguna. Kesalahan ini salah banget. Itu jomplang banget deh pokoknya. Antara untuk nurunin tekanan darah tinggi sama buat jantung koroner jadi ke masalah. Iya. Jadi meningkatkan aliran darah ke organ seksual. Ya dengan kata lain obat ini efektif untuk menginduksi ereksi. Jadi membantu ya. Membantu apalagi buat orang yang disfungsi ereksi kan. Jadi obat ini dipatenkan dengan nama Viagra yaitu pil yang berwarna biru. Jadi itu ya. Nggak jadi obat jantung tapi obat untuk masalah disfungsi ereksi gitu. Ini yang terakhir cukup unik nih ya. Unik dan seru. Iya. Ya mungkin ini informasi yang baru buat teman-teman yang belum tahu. Dan nggak masalah kalau gagal itu tidak masalah. Salah juga nggak masalah. Yang nggak boleh itu mengulangi kesalahan. Iya, betul. Gagal tidak masalah. Ya kalau salah minta maaf lu. Oh iya, balik lagi. Iya berhubungan dengan video yang lain ya. Oke. Nah oke.
untuk hari ini ya, thank you semua buat teman-teman yang udah mau ngeluarin waktu nih ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.